Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema, Tuhan memberi kemenangan. Boleh taruh tangan kanannya di dada. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberi saya kemenangan. Sekali lagi, Tuhan memberi saya kemenangan. Ketika Tuhan berkata itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apapun itu, entah sakit penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian, perekonomian, masa depan anak-anakmu, Tuhan pasti memberi kemenangan untuk kehidupan kita. Kita mau buka di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, saya mau sedikit kesaksian ya. Hari Jumat lalu ketika ada doa pemulihan wanita, saya demam. Karena amandel saya di sini bengkak. Saya langsung WhatsApp sama Ibu Gembala, Ibu Gembala, doakan ya. Karena hari Minggu peperangan buat saya. Tadi ketika kita menyembah Tuhan, saya gak ada rasa sakit lagi di tenggorokan saya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Padahal kita sama sekali tidak ada mendoakan untuk kesembuhan. Tetapi lewat ketika kita menyembah Tuhan, kesembuhan itu akan hadir sendiri. Tidak perlu didoakan, saya harus datang ke pendeta ini, saya harus datang ke pendeta itu. Duduk, berdoa, menyembah Tuhan. Kesembuhan itu pasti akan datang sendiri. Menghadiri kita, menjumpai setiap pribadi kita. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata seluruh jemaat. Dan Daud berkata, terpujilah Engkau, ya Tuhan Elohim Israel, leluhur kami selamanya. Bagimu ya Tuhan kebesaran, kekuasaan, kemuliaan, kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaan siapa? Kepunyaan Tuhan. Ya Tuhan, kepunyaanmu lah kerajaan, dan Engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Yang Daud lakukan hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Daud tahu yang dia sembah memiliki kebesaran, memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Bahkan dia memiliki segalanya yang ada di langit dan di bumi. Cukup hanya seperti kita hari ini, sembah saja Tuhan. Karena itu saja yang Tuhan mau, aku mau disembah. Aku mau disembah oleh umatku, oleh anak-anak kesayanganku. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Tinggal waktunya saja kesembuhan itu datang, pemulihan itu datang dalam kehidupan kita. Sabar saja. Apalagi berita resesi ada di mana-mana. Siapa yang gak takut di sini sama resesi? Goncangan, banyak sekali negara-negara. Ketakutan. Tapi Tuhan mau kita di tempat ini hanya mengagungkan Tuhan. Gak peduli nanti resesi mau seperti apa kek. Mau sebesar apa kek, bahan-bahan pokok semua naik, entah nanti bensin naik lagi, entah nanti bahan pokok yang lainnya naik lagi, kita gak akan peduli karena kita tahu Tuhan kita mempunyai segalanya. Daud tahu yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Seperti gambar yang saya temukan ini, Milano boleh memunculkan gambarnya. Let God be God. Biar Tuhan menjalankan fungsinya sebagai Tuhan. Bukan kita yang atur-atur Tuhan.
Tuhan aku mau ini dong, Tuhan aku mau itu dong. Kalau Tuhan memang berkata iya, puji Tuhan. Tapi biarkan Tuhan, menjadi sutradara atas kehidupan kita. Kita gak perlu ngatur Tuhan harus gimana. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Ada 2 hal pagi hari ini. Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kita. Yang pertama, kita buka dalam Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Elohimmu, Dia yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan atas kehidupan kita untuk mengatasi segala tuduhan-tuduhan manusia yang mungkin bagi kita ini sangat menyakitkan. Manusia masih bisa salah Bapak Ibu. Perkataannya masih bisa menyakitin hati orang. Tapi Tuhan mau memulihkan. Dia yang berjalan di mana? Di depan kita. Tuhan mau berjalan di depan kita. Jangan pernah setir Tuhan. Tuhan yang akan gandeng tangan kita. Studi sekolahmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian pasti dibela karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, tepat di depan kita. Musuh kita itu siapa? Bukan orang yang menyakiti kita, tetapi iblis yang ngomong di kuping kita. Manusia bisa dipakai, tapi yang salah itu iblis Bapak Ibu. Ampuni saja orangnya. Tuhan yang akan berjalan untuk melawan setiap omongan-omongan iblis yang ada di telinga kita. Kamu gak mungkin sembuh lah, kamu gak mungkin lah dapat kerjaan, halah resesi. Mau gimana? Kamu gak punya apa-apa. Tuhan yang akan melawan itu semua. Sakit penyakit kita pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena yang pertama, kemenangan yang Tuhan mau berikan adalah kemenangan atas setiap tuduhan-tuduhan yang iblis berikan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau hanyalah damai sejahtera. Ada menuntun kehidupan kita setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan seumur hidup kehidupan kita. Lalu yang kedua, kemenangan atas apa yang Tuhan akan berikan? Yang kedua, kita buka dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan apa Bapak Ibu? Kasih ke Tuhan. Jangan ditanggung sendiri. Kita gak kuat, pasti kita gak akan kuat. Sekecil apapun itu kita gak akan kuat. Tapi ketika kita kasih ke Tuhan, marilah kepadaku. Kamu semua, ini tidak memandang agama apapun. Tidak memandang latar belakang apapun. Semua itu semuanya. Kasih ke aku. Kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku tahu itu berat. Kamu gak akan kuat. Berikan kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan yang besar bagi kehidupanmu. Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Hancur itu sesuatu yang sangat susah dibentuk lagi. Contoh gelas kaca Bapak Ibu. Kalau dia hanya retak saja itu masih gak apa-apa. Tapi kalau sudah hancur itu sangat susah untuk dibentuk kembali menjadi gelas. Adanya dibuang. Kalau dibuang sudah tidak berfungsi lagi sebagai gelas. Tetapi hati kita yang hancur Tuhan mampu menyembuhkan dan membalut setiap kepedihan kita. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, masa depan kita
adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan dan pengharapan di tangan Tuhan. Ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan dan bukan rancangan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Datang saja pada hadirat Tuhan. Semuanya ada di langit, yang ada di bumi, Tuhan akan berikan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tidak akan pernah menjatuhkan kita. Tidak akan pernah membuat kita kecewa. Dan tidak akan pernah membuat kita hancur dan juga sakit hati. Mari kita bangkit berdiri.